Ya, adanya penyekatan yang ada di Suramadu dan tingginya zona merah yang ada di Pangkalan memicu adanya atau bahkan mungkin berdampak ya kepada angkutan penumpang yang ada di Purabaya atau dari Surabaya menuju ke Madura. Dan saat ini teman-teman di SUB kebetulan ada di lapangan. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah untuk meninjau fasilitas terminal ya. Namun juga demikian akan melihat atau memantau seperti apa kondisi penumpang terutama yang ada dari jurusan Madura. Dan di sini ada dua, mungkin Madura ada kelas non-ekonomi dan kelas ekonomi. Ada Pak Rito, ada Pak Agung, bareng ada Pak Iman. Pak Imam, mohon maaf, bareng-bareng saja lah. Nanti seperti apa, sinten dulu, Pak Rito dulu. Monggo Pak Rito, bagaimana aktivitas bis saja dulu lah, secara umum di sini. Apakah sudah mulai stabil, ataukah jurusan-jurusan tertentu saja yang stabil, atau ada beberapa yang jurusan sudah mulai mengalami fluktuasi lah ya, kadang ramai kadang sepi begitu karena mengingat masih pandemi. Jadi terkait dengan bis maupun penumpang sekarang ini mendekati normal tapi normal pandemi. Artinya kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi jauh. Kemudian kemarin pesawat Lebaran kan sempat turun. Ini mulai merangkak normal tapi normal pada masa pandemi. Gambaran penumpang itu sebelum pandemi dulu setahun 2 tahun yang lalu itu sehari 30 ribuan. Sekarang ini 7.000 per hari ya. Kemudian untuk bus dulu pada saat sebelum pandemi kurang lebih 2.500, 2.200. Sekarang baru 600, 700. Semua jurusan? Ya. Jadi ini kembali normal tapi normal masa pandemi, bukan normal masa sebelum pandemi. Memang sekarang ini masih pandemi. Kemudian untuk jurusan-jurusan memang karena adanya Madura itu juga berpengaruh untuk jurusan tertentu Madura. Biasanya aja 30 bis, hari-hari paling hanya 2 sampai 5 bis. Dan biasanya berapa? 20-an, 20 sampai 30. Ya? Per hari ya? Ya, per hari sekarang baru 2 atau 5 bis. Gitu. Okay. Sementara memang Madura, apakah lalu kan zona merahnya kan sekarang ada di Madura sama Kudus. Lalu bagaimana di Semarang, Jawa Tengah, begitu apakah juga berdampak gitu? Kalau bis Kudus yang masuk ke sini memang juga nggak banyak karena terbagi di TUW. Tapi memang untuk secara umum dari 2 jurusan itu juga ada penurunan. Termasuk apakah penumpang juga termasuk angkutannya juga mengalami pihak PO juga mengurangi mengurangi jumlah. Kemarin Pak Imam menyampaikan ada 4 yang balik kosong. Itu yang mana jurusan? Yang Madura. Yang Madura. Untuk yang Semarang kan masih aman atau bagaimana? Semarang kan secara umum masih biasa normal ya, cuman ya normal pandemi Pak. Masih normal pandemi. Iya, normal. Termasuk Jogja aman juga ya? Aman. Ya, termasuk durasi normal pandemi maksud saya. Termasuk penumpangnya juga normal pandemi. Iya, ada kaitannya ini. Iya. Oke, nah mungkin ada nggak intervensi terminal ya terkait masalah ini? Atau cukup memberikan fasilitas saja kepada penumpang maupun PO untuk terkait apapun ya, bagi yang Madura maupun yang Semarangan berjalan normal atau bagaimana? Ya, kita menyampaikan dengan informal kepada penumpang yang masuk sini kalau memang mereka mau ke Madura ya kita sampaikan bahwa di sana ada penyekatan, ada begini syaratnya begini. Nah, dari situ nanti ada penumpang yang memang dia udah siap berangkat tapi enggak juga mengundurkan diri. Mungkin artinya pulang balik gitu. Itu seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Artinya memberikan info bahwa kalau ke Madura posisinya sekarang begini, nanti masuk dari Madura ke Surabaya begini. Dan mereka yang memang ada yang nekat berangkat, yang siap dengan surat-surat berangkat, tapi ada juga yang mengurungkan. Mungkin itu yang membuat yang tadinya mau naik bis nggak jadi, sehingga nanti penumpang balik membuat bisnya juga ikut balik kemarin gitu. Ya, karena ada pengurangan baik jumlah armada yang juga berdampak pada penumpang, apa ini juga berpengaruh pada jam pemberangkatan bis. Nah, ini bagaimana pengaturannya? Apakah sudah karena kondisinya seperti ini ya monggo yang mau berangkat ya silakan, yang mau berhenti ya nggak apa-apa. Kalau kita bagaimana? Masih kuat di timetable. Artinya timetable jam itu berangkat ya harus jam itu. Berangkat. Kita masih memegang itu, kecuali kalau memang bisa terjadi kalau penumpang itu meludak banget itu baru, tapi sekarang kan masih pandemi ya. Ya kita nggak berani karena nanti kalau kita memajukan yang satu, yang lainnya tahu di depannya belum berangkat atau belum berangkat nanti bisa ribut. Maka tadi sampaikan juga tamu dari direktur bahwa ini satu-satunya terminal di Indonesia yang masih memegang teguh timetable. Beliau bilang gitu tadi ya Pak Agung ya, jadi bilang begitu. Kemudian fanatisme penumpang kepada bis silahkan, tapi meskipun bis penuh tapi belum timetable nggak bisa berangkat kita. Misalkan sampean punya fanatis bis A gitu, dia masih di belakang sana, dia ke sana, sampai itu penumpang penuh, nggak bisa berangkat sebelum jamnya itu. Jadi dia harus nunggu
di depannya itu berangkat Apa, tapi naik nggak apa-apa, tapi asalkan Anda fanatis. Iya. Kan kita nggak bisa ngomong kamu mau pilih bis yang mana juga. silakan naik apa, tapi Silakan naik apa, dia tapi berangkat budakmu tetap begitu. nggak apa-apa naik itu, tapi berangkatnya nanti loh ya. Ini di belakang banyak bis ada. Saya di belakang silakan. Tapi dia penuh nggak bisa berangkat. Nanti yang kita tetap yang berangkat yang di sini masih tetap. Itu yang disampaikan tadi juga itu diakui oleh direktur dari Kementerian Perhubungan di situ. Itu. Nah, mas saya begini, kan ini yang di Madura ya, anggaplah karena yang saat ini yang mengalami penurunan yang di Madura. Ini kalau on time ya nggak masalah, tapi masalah ini kan mundur Pak, akhirnya Ya. orang ini nggak jadi berangkat. Nah, apakah langsung jamnya ini diisi orang lain atau dia nunggu sampai jamnya berakhir atau bagaimana? Nah, itu mekanismenya. saya yakin teman-teman di sini pertimbangan situasional ya Pak. Artinya bis itu pun kalau mereka meskipun dia sudah ada waktunya berangkat, tapi penumpang belum penuh, kalau dia itu menyaksikan bahwa nanti penumpang nggak ada, dia milih juga balik Pak. Itu situasional. Itu nanti bisa tanya ke Pak Sri atau Pak Imam, tapi itu mungkin terjadi tapi situasional sekali. Karena ya jangan sampai nanti kita memberangkatkan yang belum berangkat, tahu-tahu yang sudah waktunya berangkat baru datang nanti dia ribut. Itu nanti kita tentunya, tapi saya yakin itu jaranglah terjadi. Jarang terjadi. Baik, sambung segmen berikutnya seperti apa setelah berikut ini.